Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat DK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah sih nggak teman-teman sekalian ingin menghafal Al-Qur'an 30 juz? Mungkin terbesit dalam hatinya, saya ingin hafal 30 juz Al-Qur'an yang mungkin karena tahu fadilahnya, bagaimana untungnya orang yang menghafal Al-Qur'an. Tapi bingung harus mulai dari mana. Banyak orang yang semangat di awal tapi akhirnya berhenti di tengah jalan, nggak bisa meneruskan perjalanan menghafal Al-Quran. Mungkin dia sudah dapat 1 juz, 2 juz, tapi dia akhirnya berhenti jalan karena tidak punya panduan yang jelas. Padahal kalau kita tahu cara dan triknya, insya Allah perjalanan menghafal Al-Quran jadi lebih mudah, lebih ringan dan menyenangkan, dan tentunya insya Allah akan sampai kepada 30 juz Al-Quran yang mungkin bisa dibawa dalam sholat dan bisa diamalkan. Oleh karena itu, di video kali ini saya ingin berbagi panduan dan trik sederhana yang bisa dilakukan oleh teman-teman sekalian untuk bisa menghafal Al-Quran. Dan ini khusus bagi pemula ya. Kalau yang mahir-mahir insya Allah mungkin sudah banyak panduan-panduan yang lainnya. Tapi untuk pemula yang baru pertama kali menghafal Al-Quran, insya Allah ini trik yang bagus, cara yang bagus untuk menghafal Al-Quran. Oke, simak saja sampai selesai. Oke, yang pertama, mulailah menghafal dari surat-surat yang pendek atau surat-surat yang sering kita dengarkan. Jadi kalau kita punya guru atau punya ustadz, biasanya guru atau ustadz tersebut akan mengarahkan untuk mulai menghafal Al-Quran dari juz 30 atau juz amma. Kenapa? Karena dalam juz 30 ayatnya ini pendek-pendek, mudah diingat, dan tentunya sering dibaca di dalam masjid-masjid. Artinya kita sering mendengarkan. Maksudnya bagaimana? Kesan pertama yang sangat penting bagi penghafal Al-Quran adalah Al-Quran itu mudah dihafalkan, mudah untuk diingat, sehingga akan menumbuhkan semangat dari dalam dirinya sendiri, dan ini akan sangat membantu untuk menyelesaikan Al-Quran 30 juz. Akan tapi kawan-kawan, setelah kita tahu dari mana harus mulai menghafal tadi, dari ayat-ayat yang pendek, surat-surat pendek, berikutnya adalah yang kedua, cara dan triknya adalah alat bantu yang kita gunakan. Nah, ini juga penting juga. Alat bantu yang kita gunakan yang bisa mendukung hafalan kita adalah kita dianjurkan menghafalkan menggunakan mushaf yang standar. Maksudnya mushaf yang standar adalah mushaf pojok atau cetakan Madinah ataupun cetakan Indonesia seperti ini. Ini Al-Hufaz ya, yang mana dalam 1 juz ini biasanya terdiri dari 10 halaman. Ini penting ini. Kenapa demikian? Dengan kita punya Al-Quran tersebut, target hafalan bisa terukur. Misalnya 1 hari kita bisa menghafal targetkan 1 halaman. Artinya dalam 20 hari kita dapat 20 halaman atau 1 juz gitu. Kemudian ataupun setengah halaman. Yang penting itu jangan lupa untuk menambah hafalan baru dan juga untuk untuk mengikat hafalan yang lama ini dengan menyimakkan sebelum membuat hafalan yang baru lagi. Demikian itu. Sehingga ada kontrol yang jelas dengan adanya Al-Quran yang sudah jelas ini. Yang sudah cetakan khusus, memang 1 juz ini ada 10 lembar atau 20 halaman. Kemudian Al-Quran saja yang sudah terukur seperti ini nggak cukup. Kita juga harus, yang ketiga ini caranya, panduannya adalah triknya, kita harus membuat target hafalan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Memang betul kita punya semangat harus cepat selesai. Akan tapi kalau kita terlalu tinggi, maka kita bisa akan bisa akan semangatnya pupus di jalan karena target kita nggak sesuai dengan keinginan kita. Target kita tidak sesuai dengan kemampuan kita. Kalau mampu 1 halaman 1 hari, alhamdulillah.
Akan tapi kalau memang belum mampu satu hari mencapai satu halaman, ya setengah halaman, ataupun bahkan hanya bisa satu hari bisa hafal 5 baris, tidak masalah, tidak mengapa. Yang penting adalah istiqomah. Nah, jangan berhenti menghafal Al-Quran karena tidak mencapai target yang kita inginkan, nah, gitu ya. Bukan soal cepat atau lambat, tapi soal istiqomah tadi ini penting sekali. Dengan target yang ringan, hati kita tentunya merasa senang, merasa tenang, tidak terbebani pikiran kita. Dan kita bisa menikmati proses menghafal Al-Quran, bagaimana ketika ayat-ayat panjang, ayat-ayat pendek gitu. Jadi sesuaikan saja targetnya, tidak usah terlalu tinggi, terlalu muluk-muluk. Nanti berjalannya waktu, insya Allah kita pun akan bisa menambah hafalan kita yang tadinya setengah halaman bisa satu halaman. Kemudian agar hafalan kita terus bertambah sekaligus terjaga, penting sekali ini kita harus meluangkan 2 waktu khusus minimal. Artinya kita yang keempat ini panduannya harus punya disiplin waktu. Disiplin waktu yang pertama untuk ziyadah, menambah hafalan. Disiplin waktu yang kedua adalah murojaah atau mengulang hafalan lama, disimakkan kembali. Oke, kita misalkan waktu sholat maghrib sampai sholat isya, kita waktu tersebut kita guna untuk menambah hafalan baru atau ziyadah. Nah, gitu, fokus di situ saja. Kemudian katakan dari waktu subuh sampai waktu isyraq kita khusus untuk murojaah, mengulang hafalan lama dan disimakkan lagi. Ini luar biasa efeknya. 2 waktu ini harus dijaga sebaik mungkin. Jangan sampai diganggu oleh aktivitas kegiatan yang lain. Pokoknya habis maghrib saya menghafal Al-Quran, menambah hafalan dan disimak. Habis subuh sampai isyraq saya pokoknya waktu ini untuk mengulang hafalan saya. Gitu. Insya Allah hasilnya akan luar biasa. Di samping kita menambah hafalan yang lama pun tetap akan terjaga dan terhubung dengan hafalan yang baru. Dan yang penting, ada satu trik tambahan yang sangat bermanfaat untuk menguatkan hafalan kita, yaitu panduan atau trik yang kelima. Insya Allah luar biasa dahsyatnya efeknya, yaitu hafalan yang sudah kita dapatkan kita bawa ke dalam sholat kita sehari-hari. Hafalan yang sudah kita setorkan kepada ustadz kita aplikasikan dalam sholat, bawa dalam kegiatan sholat sehari-hari. Sholat sunnah, sholat wajib, luar biasa nanti efeknya. Dengan begitu hafalan ini akan semakin kuat, lebih melekat di dalam hati, dan penting insya Allah akan selalu terjaga. Sholat pun jadi lebih khusyuk, lebih enak karena kita punya hafalan. Apalagi nanti kita sudah belajar tafsirnya, lebih dahsyat lagi, khusyuk kita akan terbantu lagi. Jadi sahabat semua, sahabat DGA, perjalanan menghafal Al-Quran ini bukanlah perjalanan yang singkat, akan tapi dibutuhkan waktu, kesabaran, dan juga tentunya kesungguhan. Tapi kalau kita punya panduan yang jelas, mulai dari surat-surat yang pendek, surat-surat yang sering didengarkan, memakai mushaf yang standar, mushaf pojok yang satu juznya terdiri dari 10 lembar atau 20 halaman, membuat target kita menjadi realistis dan juga disiplin waktu, menambah dan menjaga hafalan dan membawa hafalan ke dalam sholat. Insya Allah cita-cita menjadi seorang hafidz Al-Quran 30 juz yang mungkin tentunya bukan sekedar mimpi, tapi bisa tercapai insya Allah, tentunya semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting lagi, jangan lupa kuncinya adalah istiqomah walaupun sedikit, dan tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan, kekuatan, dan istiqomahan dalam menghafal, menjaga hafalan Al-Quran. Sedikit demi sedikit akhirnya akan sampai juga kepada 30 juz yang mungkin, insya Allah ya. Demikian ya dari kami. Kalau kawan-kawan sekalian, sahabat DGA merasa panduan ini bermanfaat, maka saya ngajak kalian yuk bantu sebarkan dengan cara klik like, share,
dan subscribe channel DGA TV ini. Semoga semakin banyak kawan-kawan sekalian yang di luar sana yang semangat menjadi penghafal Al-Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya silahkan kawan-kawan sekalian jangan lupa tulis juga komentar kalian yang sudah mulai hafal Al-Quran dari surat apa ya. Semoga Allah mudahkan semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.